Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di acara ngobrol di dapur. Dapur Nih nih. kita lanjutin lagi obrolan kita kemarin ya kan, Bang. Kemarin nih obrolan di dapur kita ini kemarin itu kan lebih kepada obrolan pengalaman-pengalaman misteri. Ya. Karena memang yang kita ceritakan ini, kita ini kan ngobrol santai nih, obrolan di dapur. Karena kita suka ngobrol, kongko sama temen-temen nih, ya kan. Kalau lagi di sela-sela waktu kosong, ya kan, sambil ngopi, ngobrol, makanya biar lebih berfaedah, kita langsung aja bikin acaranya, ngobrol di dapur. Memang ini tempat paling PW kita nih, ya kan. Oh iya. Kalau lagi penat abis syuting, abis ngedit, kita ngopinya di pantry. Kalau bahasa zaman sekarang di pantry, ya kan. Bang Joy. Hai, apa? Gimana? Tapi kayaknya kita hobi banget nih ngomongin misteri ya. Karena kayaknya lagi Tapi asik kita aja karena hobi malam. sih. Ini kan spesial malam Jumat. Jadi kalau malam-malam lain nanti kita benar. ngobrolin itu. Karena kita nih ngobrol di dapur, gue juga mau berbagi juga. Jadi gue juga pernah punya pengalaman misteri dalam kondisi yang sedang hura-hura juga. Jadi gue harus ceritain tempatnya, maksudnya lebih jelas gitu. Jadi suatu hari gue kayak pada waktu itu malam tahun baru, menjelang tahun baru tuh gue kayak bareng-bareng sama teman-teman gue satu geng, cewek cowok lah ya kan, cewek cowok. Kita memang udah menyiapkan itu sampai kayak bener-bener gue, memang kita pengen melepas akhir tahun itu dengan di satu tempat. Nah kebetulan tempat itu kan kayak pulau gitu kan. Pulau itu udah rame banget, penuh banget. Menurut gue penuh banget. Jadi ternyata kalau lagi tahun baru atau lagi hari libur gitu, memang yang namanya cottage itu, yang namanya homestay atau villa itu tuh penuh semua di situ. Sampai akhirnya gue dapat cottage. Kalau ibarat kata kalau pulau itu manjang, gue tuh kayak dapat di paling ujung. Yang sebenarnya sama akses jalan tuh udah, yang tadinya ada aspalnya jadi udah nggak ada aspalnya gitu. Tapi kan yang namanya pulau kan dikelilingin sama pantai yang menurut gue ya indah-indah aja. Kalau buat orang-orang kayak kita kan, kita bisa chills di mana aja gitu kan maksudnya. Nah waktu itu kan kita bareng-bareng tuh datang. Ya Aijan yang udah biasa sama gue, dia bilang, Bang Roni, dia memperjuangkan. Nah, karena buat gue kayak gue pelanggan tetap yang suka bawa orang, yang suka, yang memang gue favorit banget lah di situ lah ya kan, suka banget liburan. Suatu hari kenapa sih Bang Roni kok bookingnya nggak jauh-jauh hari tuh, karena emang dadakan, gitu. Menurut gue juga gue udah dapet tempatnya, udah bersyukur banget. Ternyata dilalah. Jadi gue waktu itu, gue lupa, pokoknya antara bertujuh, berlapan atau sampai 10 lah pokoknya intinya. Pokoknya intinya kita ganjil lah pada waktu itu. Iya. Nah, homestay itu, gue dapetnya homestay bukan villa. Jadi kayak modelnya kayak tingkat gitu. Dan gue kebetulan di pojok. Habis itu ada pohon-pohon semua. Ya, gue sih tidak melakukan perbuatan yang senonoh ya, maksudnya yang nggak senonoh gitu, maksudnya kita ya biasa berisik aja, anak muda yang mau mabok segala macam bla 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 ya kan. Cuman memang waktu itu gue kencing di belakang cottage itu ya kan. Namanya kalau lagi mabok kan udah pengennya cepet aja, nggak mau ke kamar mandi. Pikir gue harus naik ke atas kan. Kalau bisa ngomong. Dan temen gue juga kayaknya banyak banget yang kayak gitu. Nah kebetulan temen gue nih ada yang bawa pasangannya, dia sendiri nih yang suami istri kayaknya. Dua orang yang suami, enggak, dia doang yang suami istri. Yang lain kayak pasangan gitu. Nah kebetulan gue waktu itu nggak pasangan. Gue abang-abangan suka ngumpulin orangnya gitu lah. Gak punya, maksudnya gue emang gak bawa cidekan gitu. Jadi gue banyak ada cewek aja gitu, cowok gitu ngumpul-ngumpul. Gue lebih seneng kan nongkrong sama bakar-bakarnya. Nah, gak lama dari kejadian itu, gue malam tuh kan kayak basian-basian gitulah ya. Abis tahun baru jam 2, jam 3 gue baru tidur tuh, ketiduran gue. Nah, gue ketiduran tidak di dalam, di teras villa itu. Oke. Lu tau nggak apa yang kondisinya?
Gua itu berasa diteken badan gue sama ditarik kaki gue. Lu tau gak sih kalau narik maksa, gitu kan? Gue sampai bangun. Gue mikir ya, gue mimpi aja kali ya. Gue pindah ke kamar. Gak lama, jam 8 kan kita bangun lagi tuh, jam 8 kan karena memang ada schedule snorkeling apa segala macam. Gue bangun, nah gue dibangunin juga sama, ditarik begitu. Nah yang kedua ini udah mulai jelas, yang narik itu udah mulai jelas. Dia, gue merinding. Yang narik itu badannya hitam banget. Kayak gue baru ngeliat setengah lengan tuh hitam banget. Sama ada nenek dia berdiri pakai baju resmi, tau gak sih lu? Gue gak tau baju adat apa, pokoknya resmi banget. Dia sambil kayak ketawa puas gitu nih, boleh tarik. Terus? Gak lama, gue paginya jam 8 nih, gue snorkeling pulang siang-siang. Nah salah satu temen gue, istrinya temen gue ini gak betah, pengen banget pulang. Padahal kan kalau pulang tuh nanti naik kapal sore kan. Iya. Ya kan dia pengen buru-buru pulang, katanya udah gak enak badan, pada sakit gitu. Dan katanya temen gue ini istrinya nangis, sempet nangis malam itu. Gue gak mau merusak suasana dong. Iya. Gue kan orangnya juga feelingan gitu kan. Gue tapi udah feeling gue udah anjir, gue bilang. Tapi gue pengen ngomong ke temen gue. Gue pengen nanyain, lu ngalamin ini gak gitu ya kayak gue alamin. Gue gak mau itu. Gue gak mau nanya itu. Jadilah pulang lah sore. Sampailah kita di Jakarta. Gue di Bekasi. Temen gue mah di Jakarta ngekosnya sama istri. Terus? Balik tuh. Ada ini ya? Ininya? Bukan. Kapal sore. Kapal siang sore, pokoknya nyampe rumah malam lah. Gue lupa, pokoknya dilalah. Rumah gue ini kan kayak base camp ya, banyak orang-orang yang pada nongkrong anak muda. Iya. Gak ada yang main anak-anak. Bocah-bocah palkor juga maksudnya gak ada yang main gitu. Maksudnya bocah-bocah bocil tuh gak ada yang main. Ya kan bener-bener yang kayak, kok tiba-tiba sepi gitu. Dan gue tiba-tiba tidur di depan TV. Di depan TV tuh kayak ada dipan gitu kan. Bekas orang tua kita dulu sakit sebelum meninggal di situ kan gitu ya. Tiba tidur di situ, keluarga kan semua udah pada mencar kemana-mana, tinggal satu orang doang di situ. Jadi gue tidur di situ malam-malam. Lo tahu apa yang terjadi? Apa tuh? Gue ditarik, tangan gue dipegang sama banyak orang berbadan legam gitu. Tapi gue dipegang tangan gue mau berontak, gak bisa, kaki gue ditarik. Itu gue mikir ini gue mimpi atau apa, setengah mimpi setengah gitu. Dan gue pas itu gue merinding anjing tuh. Gue ditarik, tapi itu kondisi gue ditarik jatuh men, dari kasur yang dipan itu. Iya. Ditarik tuh, lu tahu nenek-nenek yang setengah paruh baya itu dia keluar suaranya melengking kayak ketawa. Anjir. Gua bangun, gua keluar rumah, gua serem banget. Lo tahu apa yang terjadi? Di telepon, handphone gua langsung bunyi. Temen gua, istrinya sama dia telepon, Ron, gua nggak bisa tidur, gua mimpi kayaknya kita ada salah tempat ya kemarin, atau kita ada yang salah. Gua langsung merinding gua tuh. Tiba-tiba dia ngomong gini. Gue nanya, lu mimpinya kayak gimana? Gue gini, lu mimpi ditarik orang yang hitam nggak? Lu ketemu sama nenek-nenek yang paruh baya gitu nggak, yang pakai baju? Iya sama Ron. Wah anjing, lu tahu nggak apa yang terjadi? Temen gue keluar dari kosan dulu masih ada kayak 7-Eleven gitu kan di Jakarta. Dia kayak dia di situ sampai terang. Gue juga di luar di tukang nasi uduk. Gue di Bekasi posisi. Lu sampai pagi itu? Sampai pagi nggak bisa tidur dan kita telepon-teleponan. Ternyata waktu di sana, dia juga mimpi yang sama. Nah, singkat cerita gue googling dong, gue cari tahu tentang pulau itu. Ternyata di pulau itu, di konteks yang gue tempatin itu, di belakangnya itu ada makam. Banyak makam. Dan makamnya itu maksudnya gini, dan itu cukup makam yang menurut gue nggak tahu ya makam yang kayak gimana, tapi pokoknya itu ada
ya bukan kuburan orang sembarangan lah, banyak Iya, kuburan. Yang gua nggak bisa ngomong karena gua nggak punya sumber yang tepat gitu secara informasi, tapi yang jelas yang gua tahu dulu itu di belakang nggak jauh dari situ kayak cuma 100 meter tuh udah makam semua. Ya kan posisi gua datang kan itu posisinya kalau TC madep sono yang gua nggak tahu bilang pom itu ada makam. Gua nggak ada ekspektasi explore ke situ. Kita kan pasti explore ke bibir pantai. Iya. Ya kan. Misalnya posisi Pulau kayak gini, kita explore lebih ke bibir pantai, tapi yang di sebelah sininya enggak. Kita nggak tahu. Karena udah nggak ada jalan gitu. Nah, terus. Nah hal itu juga, tapi alhamdulillah itu cuma terjadi 1 malam. Tapi traumanya cuk, yang bermalam-malam, gue nggak berani kemana, nggak berani. Iya benar. Ya kan itu maksudnya mungkin waktu lu nginep itu ada panterangan yang memang lu hajar. Iya, gua hajar ya, atau gua kencing, atau apa kan? Atau itu. Yang gak jelas, yang jelas sangat jelas kan kita di situ minum-minum gitu-gitu. Iya. Ya mungkin bagi beberapa orang minum ya sah-sah aja gitu atau ada yang pikir gitu. Tapi kan bagi agama-agama tertentu, bagi agama Islam khususnya kan itu kan memang sesuatu perbuatan yang nggak dianjurkan gitu, yang dilarang. Nah hal-hal itu kayak yang ya mungkin kalau menurut gue ya itulah hikmah yang gue ambil gini, segala sesuatu itu ada tempatnya. Ngerti gak sih? Ketika hikmahnya adalah kalau kita ke satu tempat jangan lupa kita kulonun. Betul. Jangan lupa kita lihat-lihat dulu. Kalau kita main ke rumah orang atau kita main di satu lingkungan baru kan paling apa sih yang disuruh sama orang tua kita ajarkan dulu, pandai-pandailah beradaptasi. Tapi kan masih banyak yang ngelakuin kan? Iya, artinya masih banyak yang ya udah gue masih happy. Kita sadar loh godaan setan itu kuat, jadi jangan deketin gitu lah jangan gitu. Oke Bang Joy langsung aja. Dulu gue pernah denger lu cerita tentang pengalaman lu waktu lu masih zaman nakal-nakalnya, zaman sering mabok ya kan, terus lu ketemu setan. Nah waktu itu ceritanya lu ketemu, ya udah langsung aja lu ceritain deh. Gue kayak mau ceramah ini gue dikasih waktu gini. Kagak, maksudnya enggak. Jadi waktu itu tuh lu kondisinya tuh bener tuh sampai berapa hari dihantui gitu. Oh iya. Sampai bener-bener kayak sosok setan itu tuh bener-bener hilang dari kehidupan lu tuh. Itu udah lama banget. Lu istilahnya zaman sekarang tuh digentayanginnya sampai kapan lo selesainya gitu? Itu jadi waktu itu gua masih zaman bujangan sih, gua bener-bener bujangan waktu zamannya brutal lah maksudnya. Kenakalan remaja zaman dulu tuh. Merah Santika ya kan? Merah Santika Intisari kayak gitu. Cuman mabok kebelinya itu 6.000 perak dulu tuh 1 liter tuh. Buset anjing. 6.000 perak itu gue pakai orang tua tuh pakai air jeruk tuh yang plastikan itu udah 6.000 perak udah happy gitu. PT 2.000 3.000. Nah itu gimana ceritanya lo sampai bisa ketemu sosok astral yang menghantui lu, yang ngentayangin lu sampai berminggu-minggu tuh? Iya ceritanya. Sampai akhirnya tuh katanya gue denger abis dari situ lu sadar, jadi lu nggak pernah yang namanya kalau mabok lu udah nggak mau bawa kendaraan gitu. Iya. Itu bagus. Jadi waktu itu gue tuh dulu tuh sekitar berapa puluh tahun yang lalu udah masih bujangan. Ceritanya gue lagi nongkrong sama anak-anak tuh biasa anak tongkrongan, gitar. Malam minggu gue ceritanya lagi mabok tuh. Kata gue sama anaknya kurang nih. Ya kan? Kurang nampon nih, nambah lagi yuk. Nah, nambah lagi deh. PT 2.000 katanya gitu. Iya, oke. PT. Udah, siapa yang jalan nih? Wah, pada mager itu. Yang punya motor cuman gue doang. Oke. Lah kata gue ya udahlah, gue berangkat. Memang itu motor buat tongkrongan ya kan? Motor buat tongkrongan. Tapi lu posisinya dulu bansur atau memang itu sama teman bansur tuh bahan suruhan? Misalnya lu nongkrong sama abang-abangan lu apa selevel? Justru gua itu pemodal. Oke. Tapi kan gua yang punya motor, gua nggak mau. Ntar anak-anak pada mabok, motor gua lecet atau gimana, gua nggak mau, mendingan gua yang jalan. Gitu. Mulai cerita lo. Nah, gua berangkat lah kata gua, biarin gua yang berangkat. Gua yang modalin tapi gua yang berangkat. Gua daripada sayang motor kan. Berangkat lah gua, habis beli minum, bisa beli ke tukang jamu. Sekitar jam 1:30 malam kalau nggak salah.
Udah beli itu. Lagi giting-gitingnya dia, lagi naik-naiknya dia. Kata gue di motor sambil sama temen gue ketawa-ketawa, wah kata gue nih asik nih kata gue. Waktu itu belum zaman handphone belum. Belum tentu. Nah, gue tuh ngelewatin jalan yang memang sepi, memang udah orang-orang tuh udah pada tidur jam segitu kan, sepi. Tiba-tiba gue ngeliat ada ibu-ibu sama anak-anak tuh jalan. Walaupun gue kondisinya lagi mabok gitu, setengah mabok, gue lihat masih tegas mata gue kan. Wah ada ibu-ibu. Tapi lu masih bisa bawa motor tuh? Masih bisa bawa motor, maksudnya masih bisa kontrol. Masih kontrol. Oke. Nah udah gitu gue lihat, pertama gue ini pelan-pelan ngelewatin si ibu anak itu lagi jalan tuh, lagi jalannya pelan. Tapi gue dalam hati gue kasihan, maksud gue itu mau kemana kok? Gue takutnya waktu itu kan dia lagi berantem sama suaminya atau gimana, diusir kan gitu. Udah gue lewatin tuh si ibu-ibu sama anak itu. Dah biarin lah gitu. Tapi yang namanya hati nurani gue kan, gue kasihan, gak tega men. Emang kenapa kok lu bisa kasihan? Orang jalan ya lu tetap kasihan aja, maksudnya kan lu ngelihat ibu-ibu sama anak di jalan yang sepi, tiba-tiba nggak ada motor sama sekali kecuali gua sama temen gua gitu kan. Ya gua punya nurani lah, hati nurani, gua balik lagi ya kan. Bukan karena ini jangan-jangan lu prediksi janda nih. Bukan lah. Emang ibu itu sekitar waktu itu dulu tuh sekitar usia 40 tahunan deh. Gua masih sekitar umur belasan tahun waktu itu. Oh gitu. Gua ngelihatnya kayak nyokap gua kalau gini gimana ya gitu kan. Udah gua muter balik. Gua muter balik bukan nggak langsung di depan si ibunya, gua ngelewatin lagi tuh si ibu. Lu merhatiin lagi, jalan pelan-pelan. Gua muter balik lagi. Jadi posisi gua untuk muter balik ke belakangin si ibu. Nah, gua pas pertanyaan gitu, "Bu, mau kemana?" Gue bilang. Nah, belum ngejawab gitu. Masih jalan aja. Bu, katanya. Nggak ngejawab. Kalau si anak kan juga nggak ngejawab juga kata gua. Udah gitu, dia berhenti. "Bu, mau kemana, Bu?" Nah, pas gua tengok, gua lihat si anaknya banyak darah di kepalanya. Gua banyak darah. Tuh anaknya kira-kira umur berapa tuh? Ya sekitaran umur 7 tahun lah. Masih kecil, masih bocah banget itu. Oke. Ibunya ngegendong apa dituntun? Dituntun. Kata gua kasihan ibu. "Bu, itu kenapa berdarah anaknya?" kata gua. Dia masih nggak ngejawab. Gua turun lah masih. Bu, kata gua. "Iya, Mas." Cuma jawab gitu, tapi jawabnya bukan gitu. "Iya, Mas." Gitu kan. Ini maksudnya bahasa gue kayak tempat-tempat ya. Maksudnya dia bahasanya halus lah. "Ya Mas, itu kenapa Bu anaknya berdarah?" Dalam hati gue pikir, wah apa disiksa sama bapaknya gitu kan. "Bu mau kemana?" Gini. Bapaknya Iya maksud gue kan, pikiran gue kan gitu. Pikirannya walaupun orang mabuk, pikirannya masih tetap ke situ kan. "Bu mau kemana?" "Mau ke rumah sakit," katanya. "Rumah sakit," kata gue, "rumah sakit mah jauh," kata gue, "dari sini. Jangankan rumah sakit, puskesmas aja gue harus ngelewatin jalan arah ke sono sekitar 25 menitan," kata gue. "Bu mau ngapain ke puskesmas?" Dan logikanya kan gini, dia mau ke puskesmas malam-malam, kepala anaknya berdarah. Ya gue pikir mungkin dalam pikiran gue udah darurat, udah gitu pasti ini berantem sama lakinya, sama suaminya, mungkin anaknya korban kekerasan itu kan. Gue pikir gue nggak. Ya udah Bu. Tapi lukanya itu hancurnya darahnya banyak banyak. Maksud gue waktu itu memang panik, nggak banyak ngomong, nggak banyak ini. Gue langsung tiba-tiba, "Ya udah Bu, ayo Bu, saya antar Bu." Posisi temen gue kan ini ya kan, ikut kan, gue harus ikut. Makanya gue waktu itu, "Bu, itu temennya gimana?" "Ya udah naik aja," gue bonceng berempat tuh di motor gue tuh. Ya gue panik lihat anak itu dia mintanya. Bonceng berempat tuh di depan. Iya gue sampai pokoknya gue waktu itu gue harus nganterin si ibu ke puskesmas aja, minimal puskesmas. Kalau rumah sakit jauhan banget gue lah. Udah gitu, "Mas jangan kenceng-kenceng." Itu sempat ngomong kayak gitu maksudnya. Ya udah gua tanpa pikir panjang berangkat jalan gitu. Kata gue, "Ibu, Bu, kenapa Bu?" Gue bilang gitu kan. "Gak kenapa-napa," kata dia gitu. "Gak kenapa-napa," kata gue. Orang yang lagi seliwan mabok. Gue mikir anjing gue dia
Udah jatuh mau dirampok nih, mau dibegal nih, jangan-jangan mukanya Bang Joy kan serem banget. Terus lanjut. Tapi memang si ibu-ibu itu waktu itu nggak terlalu banyak ngejawab. Gua yang banyak nanya tapi nggak benar-benar Responnya jawabannya. kayak Responnya lagi hancur banget nggak lah dia. apa-apa. Udah gitu doang. Yang gua dengar maksudnya gitu. Cuman itu bilang nggak apa-apanya juga nggak terlalu kenceng banget. Gua kayak orang bego nanyanya ngebrebet tapi nggak dijawab-jawab. Ya udah gua pelanin motornya kata gua. Sebelum sampai rumah sakit sih ibu itu minta berhenti. Mas, nepak udah kata gua pas dia ngajak, kenapa bu? Mas katanya abis pada minum ya, mabok ya katanya gitu. Gua berpikir, lah kata gua, ibu kenapa nanya gitu? Gua bilang gitu kan. Ibu kenapa ngomong kayak gitu? Gue pikir mulut gue bau kali ya maksudnya gitu kan. Sampai dia turun minta berhenti di dekat sekitar ada kali 300 meter lagi ke puskesmas itu, minta berhenti. Klinik kali ke 24 kayak klinik gitu ya. Ya kayak enggak sih puskesmas sih, cuman 24 jam. Maksudnya di gua ada kan 24 jam. Namanya juga jalan kabupaten kan. Terus Nah, udah gitu. Pas gua waktu itu kan memang gelap banget waktu gua nemuin si ibu itu. Pas gua lihat si ibunya tuh lihat si ibunya udah berdarah, maksudnya sampai di mulutnya darah banget. Makanya gua makin kaget kan. Gua mau minta tolong ke siapa, orang di situ nggak ada orang, maksudnya. si ibu itu mulutnya berdarah, bibirnya atau apa? Gua nggak tahu deh itu darah banyak. Pokoknya dianya juga darah banget tuh dari kepala tuh. Darah itu udah kena mukanya. Darahnya itu udah kayak darah kering tuh nggak? Maksudnya udah kering. Gua makin kaget. Soalnya tadi gua lihat kayak nggak apa-apa, memang gelap, agak gelap gitu kan. Pas gua sebelumnya itu, bu, kata gua, kenapa ini bu, kata gua. Tiba-tiba nanya mabuk, mas katanya. Lain kali besok kalau mabuk jangan bawa kendaraan ya katanya. Gua mikir maksudnya gua nggak ngerti apaan sih ngomong kayak gini. Bu, ayo kata gua itu rumah sakitnya puskesmasnya udah deket, ayo. Bilang gitu kan. Kalau mau saya daftarin dulu. Dia nanya kalau mabuk jangan bawa kendaraan. Makanya kan awalnya gue juga nggak nyambung maksudnya. Apaan sih dalam hati gue? Terus lu tanya lagi? Ya bu, kata gue, ya itu mabuk urusan saya bu, maksudnya kan gitu. Itu mabuk urusan saya, yang penting kan ibu sekarang mau ke puskesmas. Ayo, itu 300 paling sekitar 300 meter lagi bu, kata gue nyampe. Ya udah, nanti saya jalan, mas daftarin dulu. Gua nggak pikir panjang, gua berangkat duluan, daftar ya, orang tinggal deket jalan kaki. Gua daftarin, kata gua masuk ke rumah sakit. Gua disang emang gua lagi mabuk, yang namanya orang suster penjaganya juga nggak mau terlalu ngerespon gua karena gua lagi mabuk kan. Mau daftarin siapa malam, maksudnya tengah malam gini gitu kan. Kata gua itu ada ibu-ibu di depan, ininya berdarah sama anaknya, gua bilang. Gua malah maksudnya bukan diketawain, malah ya yang namanya dia juga tahu gua lagi mabuk kan, maksudnya dia setengah percaya nggak percaya gitu kan. Kali ya, lu jadi. Terus. Nah, udah gitu. Gua itu benar omongan lu. Maksudnya berdarah gimana mas? Ibunya mana, sama si ibu sama anaknya di mana? Gue bilang di depan itu, sebentar lagi nyampe. Ditabrak sama mas? Bukan, gue bilang gitu. Ya udah, bawa ke sini orangnya. Oke, terus. Daftarin, kata gue. Pas gue balik lagi sama temen gue, kata gue panggil si ibunya ke sini. Kata temen gue, balik lagi. Ibunya di depan klinik, apa dia belum nyampe ke klinik? Belum nyampe ke klinik, maksudnya mau disusul sama temen gue gitu. Kan gue daftar dulu. Dia ketakutan gitu ya, ketakutan awalnya. Temen gue balik lagi bawa motor kan. Nggak lama, temen gue balik lagi. Nggak ada bro, katanya. Lah, nggak ada gimana, kata gue, ayo cepetan. Gue udah mau jam 2 nih, kata gue. Nggak ada, katanya, sumpah nggak ada. Gue balik lagi, gue susul, ikutin teman gue tuh kan. Pas gue liat, mah kemana sih ibu ya, kata gue. Anjing, gue cepet banget. Lu jarak lu ke daftar sama lu manggil lagi tuh lumayan lama. Ya lu udah 300 meter mah deket kali. Enggak, maksudnya lu masuk ke kliniknya itu. Ya ke klinik itu kayak. Lu lama nggak di dalamnya? Ya gue ke itunya kan sama penjagaannya. Oke. Ya si penjaganya berapa menit lah kira-kira lu di dalam? 10 menit lah, nggak nyampe 10 menit kok. Oh, lu kayak cuma ngasih tahu aja iya, mau maksud gitu, mau gitu masuk ya? Mau daftarin ini
berdarah. Ya kan nanya, susternya berdarahnya kenapa? Terus. Ya gue daftar tapi orang yang mau gue obatinya nggak ada kan gitu. Dia juga nanya sih. Terus akhirnya. Ya gue balik lagi ke jalan itu. Si ibunya kemana kata gue cariin, gue susul, gue putar-putar. Balik lagi gue ke puskesmas. Mana mas katanya orangnya? Bentar mbak. Bentar saya ini apa? Orangnya nggak ada, hilang katanya. Ya orang yang dia lihat memang gue lagi mabok, ya makin yakin kalau gue tuh memang orang mabok, orang halusinasi. Padahal gue maksudnya gue bener itu mau nolong orang. Terus. Mana mas tadi? Ya bentar ini saya lagi dicariin dulu. Lah gimana sih dicariin? Katanya tadi ada di depan. Gue kayak orang bego, bener-bener kayak orang bego. Lu sisirin nggak jalanan ya? Gue sisirin jalannya sampai ada jarak dari puskesmas 1 kilo. Mana kata gue aja orangnya. Balik lagi. Logikanya dia jalan. Ke ada gang nggak dari situ? Nggak ada gang, nggak ada sama sekali. Orang jalan lurusan doang. Jalan raya gitu ya? Iya, jalan raya. Cuman herannya pada saat itu kebetulan banget kenapa nggak ada orang. Gue bilang nggak ada orang satupun gitu maksudnya. Okay. Ada pun motor lewat nih. Gue cegat, Pak kata gue, lihat ibu-ibu sama anak gak kata gue. Ibu-ibu sama anak dari mana katanya. Enggak, maksudnya tadi jalan ke sana pan. Dia jalan ke sana, ada motor ke sini kan gue cegat, otomatis kalau logikanya dia jalan otomatis ketemu dong. Tapi lu kenalin nggak secara muka gitu? Misalnya mukanya hancur banget atau nggak? Apa masih ya maksudnya ketutup ini darah. Gue juga nggak terlalu banyak merhatiin, nggak inget, soalnya gue juga panik sih ngelihat muka sama ininya, maksudnya kayak ini. Ya udahlah kata gue sampai disangka bener-bener sama orang puskesmas, orang error katanya, orang mabok, udah nggak bisa dilayanin. Padahal ada buat gue, anjir gue mau nolongin orang bener kata gue, orangnya malah nggak ada. Udah kata si perawatnya, udah mas, jangan kalau bercanda jangan kelewatan katanya gitu. Anjing kata gue bisa bercanda kelewatan gue. Mungkin lu lanjut. Gue itu pasti yakin orang security-nya juga ngelihat gue kayak, lu kalau mau bercanda jangan kayak gitu, lu kalau mabok jangan main-main kayak gitu. Padahal gue bener itu maksudnya mau nolongin si ibu itu. Terus akhirnya? Ya udah kata temen gue, ya udah balik aja deh. Nggak mau ditolongin kali si ibu itunya, ya udah gue tanpa pikir panjang gue balik aja, balik ke tongkrongan. Kata temen gue, balik lagi ceritanya gue sampai tongkrongan, oh lama banget lu katanya, sampai berjam-jam gini dari sini beli minuman. Gue kasih minuman tapi gue masih kepikiran di pos itu, gue masih mikiran. Akhirnya yang tadinya gue pengen minum lagi nggak jadi minum, gue kepikiran. Maksud gue tadi kok gue kayak, gue itu nolongin siapa kata gue itu, sampai gue kok orangnya nggak ada gitu gue sampai disangka error gitu sih. Tapi emang kadang-kadang ya, makhluk gaib itu kadang-kadang dia suka, ya kalau kita lihat cerita orangnya atau kita lihat di film-filman juga ada yang kayak dia menitipkan pesan lewat. Iya. Dia bertemu sebentar atau mungkin ada pesan yang tapi kan itu belum selesai maksudnya. Nah iya tuh katanya lu kan sampai digangguin tuh berhari-hari tuh gimana kita itu? Udahlah malam itu gue kata gue nggak mau pusing deh. Kalau udah puyeng juga udah, kata gue bubar aja ya, balik. Sekitar jam 2:30 balik ke rumah. Gue biasa kamar. Udah gitu gue baru perasaan gue udah yang namanya udah kelayangan, langsung di kasur gue langsung tidur aja pokoknya nggak inget. Tapi gue berasa banget itu ada, mas makasih ya mas, udah nolongin saya, bisikan itu. Gue kaget bangun langsung. Di kamar lu, di kamar maksudnya itu jelas banget, bukan bisikan kayak suara ibu-ibu yang tadi atau? Iya. Nah gue itu maksudnya lu suaranya itu bukan bisikan tapi suara kayak di depan. Lu ngomong kan, kalau ngomong gitu. Iya, gue kan dulu kalau masih bujangan kalau tidur itu selalu matiin lampu. Gue langsung bangun, langsung nyalain lampu. Matiin lampu, pas dinyalain banyak tisu. Gimana? Kagak lah. Oh enggak memang. Okay. Memang gue nyalain lampu memang udah nggak ada maksudnya. Wah, gue pikir gue balik lagi, wah gue mabok nih kata gue. Udah gue tidur lagi. Ya gue nggak tahu sih itu maksudnya pesan si Ibu itu, gue masih belum
masuk akal banget di pikiran gue, maksudnya apa, maksudnya tujuannya Oke. itu apa, tujuannya itu Kalau apa. kalau dari gua nangkepnya, kenapa gua tertarik minta lu cerita tentang kisah lu ini kan? Karena ini juga jadi edukasi buat teman-teman yang masih suka minum minuman alkohol gitu. Tolong ketika lu dalam kondisi tidak sadar atau tidak dalam kondisi yang stabil, jangan sekali-sekali bawa kendaraan. Karena itu Ya, jatuhnya ya, merugikan. Mungkin aja ya dalam mimpi lu itu kan pesan-pesannya bisa aja namanya hal gaib, kita nggak ada yang tahu. Dia Iya, benar, mungkin benar tahu itu. dia ditabraknya sama orang yang mabok Bener itu. atau sama orang yang ugal-ugalan, tapi apapun itu kita nggak bisa menembus Ya. pesan itu. Tapi yang jelas ini adalah ketidakhati-hatian, kecerobohan. Sama kayak lu kan dapat pesan, dapat sentilan kan, ibarat katanya. Yes. Lu kalau minum jangan bawa motor dong, kayak gitu. Lagi juga ngapain lu minum-minum di pinggir jalan gitu. Tapi mungkin pada zaman itu kan memang kayaknya, gue juga ngalamin ya Joy ya, maksudnya kayak nggak di pinggir-pinggir jalan banget, kayak depan-depan ruko yang jadi base Iya, camp iya, kita gitu, yang gitu. kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu. Kadang sambil minum-minuman. Tapi memang mungkin gua juga diarahinnya, maksudnya kenapa? Ya itulah perjalanan, maksudnya ketika Allah itu nyuruh walaupun kita dalam kondisi lagi gitu tetap. lagi maksiat itu sebutnya kayak. Iya benar. Tapi Lagi maksiat. dikasih. Tapi kita hidayah. masih hidayah itu. Ya. Kenapa? Kenapa coba sekarang gini aja kalau dirangkum. Kalau ini nih, gua lagi mabok, tiba-tiba gua pengen beli sendiri. Pakai motor gua, pakai duit gua jalan lah ibaratnya. Tapi kan sebenarnya lu nggak mau mabok banget kan? nggak mabok-mabok Masih ada, banget, kan? masih sadar. Mungkin gua dituntun. Oh, lu harus yang harus jalan ke Ya, lu sana. ketemu hikmah ini. Karena ada yang harus lu tolong. Ya bisa. Nah, udah gitu, hikmah kedua, ada pesan ke gua. Ya lu kalau misalkan lu kalau lagi ibaratnya asik-asik kayak gitu sendiri, lu jangan sampai merugikan orang lain, apalagi sampai melibatkan kecelakaan, menghilangkan nyawa orang lain kayak gitu. Mungkin Iya. hikmahnya itu di situ, pesan dari ya almarhum yang gua itu, pengalaman gua itu sih. Dari situ gua udah gua stop. Oke. Gua sama temen Itu gua. hikmahnya. Kadang-kadang menyadarkannya dengan cara apa gitu. Dengan hal sepele kayak gitu. Kayak Makanya- misalkan nih gua. Ya gimana? Iya, kayak gua kan setelah kejadian yang tabrak lari itu, udah di situ gua benar-benar stop. Udah stop bener-bener stop minum. Karena udah dari pikiran gua pesannya itu, gua mabok tiba-tiba bawa kendaraan. Setidaknya kalau misalkan Tapi gua lagi, untungnya lu kan itu diingetin kayak gitu kan, kalau lu coba kalau lu mabok bawa kendaraan lu nyelakain orang kan. Nah, kan. gitu. Iya, gua Untungnya mikirnya kayak ke situ. kan. Makanya semua ada hikmahnya. Makanya kan kita ya sekarang kan banyak kejadian kayak gini, orang balik dari mana mabok tiba-tiba nabrak orang. Itu kan, nah itu kan maksudnya. ya, Itu yang sekarang yang lagi viral ramai kayak gitu tuh kan, banyak yang orang balik mabok tiba-tiba nabrak lah apalah, nabrak orang yang lagi cari. ya kan tugasnya Nafkah, apa tugasnya setan, jin dan Tapi setan kita itu maksudnya kan bukan berarti menjerumuskan gua- manusia. Bukan berarti gue juga masa gue udah bener nih, enggak bukan gitu. Paham. Tapi kan maksudnya Jadi kita ngomong kayak gini bukan berarti kita ini merasa ngerasa paling- lebih baik, lebih baik atau karena gimana. ketika Tapi ini kita kan merasa salah. lebih baik, disitulah kita sebenarnya paling salah. Paling salah gitu. Ya maksudnya ini ini kan cuma sedikit pengalaman lah maksud gua. Ya itu pribadi gua ya, maksudnya gua. Nah, mulai dari kejadian itu, gua tidak pernah yang namanya meremehkan hal-hal mistis. Ya, betul. Bukan berarti gua harus bukan berarti gua harus masuk dan sangat menggeluti dunia mistis atau mencari-cari atau benar-benar mengulik sekali, enggak. Tapi kayak gua lebih kepada menghargai keberadaan itu ada, dan memang di agama kita juga kan diajarkan kan, maksudnya Iya. itu salah satu hal yang harus diyakini bahwasanya ada. Jadi makanya semenjak itu gue lebih bijak. Gue nggak mau menjudge orang Iya, yang iya. masih melakukan ritual ini, ritual itu segala macam. Mereka punya tujuan-tujuannya masing-masing untuk urusan kebaikan. Kecuali
Ya iyalah. Jelas ritual-ritual yang dia lakukan menyesatkan, menyimpang dan banyak menyalahkan syariat gitu. Baru gua nggak bisa membenarkan itu. Tapi yang pasti Siapaan tuh? maksudnya kayak gitu tuh, akhirnya ketika itu gue jadi deket tuh sama dunia spiritual. Iya sama. Baik spiritual, lebih ke hubungan kita kepada Allah, sama kepada semua ciptaan Allah gitu. Jadi gue jadi rajin mempelajari tentang sejarah-sejarah, gue lebih mempelajari tentang apalagi kayak orang tua dulu kan banyak banget yang ngomongin tentang awas tuh jangan kayak gini nanti kualat ya kan, awas tuh gini. Intinya kan sebenarnya gua nggak tahu yang kayak gitu kayak gimana, tapi kan pasti perkaranya itu pasti perkara baik ujung-ujungnya ya kan. Supaya apa? Supaya semua hidup ini di dunia ini punya tatanan, punya aturan gitu ya kan. Di tempat kosong aja lu, di tempat di alam liar pun lu harus punya aturan. Kalau enggak jelas aja ada binatang buas segala macam, udah jelas itu sangat jelas akan memangsa lu gitu. Kalau lu nggak punya aturan, tiba-tiba lu teriak, lu jorok, lu habis misalnya lu di alam liar lu habis berburu kemudian darahnya kemana-mana, atau lu lagi cooking di alam liar ya kan, kemudian lu sampah nggak buang sembarangan, buangnya nggak pada tempatnya sembarangan, berceceran, amis dan segala macam, apa nggak itu mengundang? Iya. Apa binatang buas dan binatang yang tidak terlihat ya kan? Manusia beradab itu maksudnya kan artinya bukan hanya kita sesama manusia juga, kita ke alam. Semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah gitu, maksudnya harus saling kita harus punya adab dan etika gitu. Betul. Jangan mentang-mentang gua nggak percaya ini kayak gini, tahayu segala macam. Begitu misalkan kejadian atau segala macam, disangkanya ini apes. Tapi mereka justru kadang-kadang nggak sadar sampai situ. Ayo Bang Joy, kopi lagi nih. Boleh. Kita mulai nguap. Jadi memang ini ngobrol di dapur ini kita memang obrolin ini bener-bener jam 12:30, memang dimana jam-jam dimana kita nggak bisa tidur ya. Iya okay. Benar. Abar katanya jam-jam menjelang kita tidur. Dua itu semenjak kejadian itu gue jadi penakut. Berapa tahun gue jadi penakut. Mau ke kamar mandi pun gue minta antar. Gue minta antar kakak gue waktu itu, bener. Gue minta ke kamar mandi sampai lu udah gede lu masih. Gue sampai bener-bener semenjak kejadian itu pasti lu ngalamin banyak ketakutan kan? Banyak ketakutan. Padahal kondisi lu udah akil balik ya, udah gede. Iya gitu. Udah gede, udah lewat dari 18 tahun waktu itu. Nah ini juga edukasi sebenarnya buat kita nih ya, orang tua yang udah punya anak nih. Menurut gua bagaimana caranya kita ini mendidik anak kita untuk berani kepada hal-hal perkara baik ya kan. Jangan gampang ditakut-takutin sama hal-hal yang sifatnya. Kita ajari juga edukasi bahwa kita nih, ya kita manusiawi lah, pasti ada rasa takut. Iya. Apalagi seorang anak kecil. Tapi anak kecil kan cenderung yang masih bersih gitu ya. Iya. Dia tapi juga gampang juga dinodai ketika kayak jujur nih. Dulu gue pernah jadi penakut banget ke kamar mandi, cuman gara-gara. Lu pernah denger nggak sih kalau pernah dapat cerita nggak sih dari orang tua? Pasti ada tuh orang-orang tua kita terdahulu yang dia kadang-kadang misalnya dia pulang kerja nih. Dia pulang kerja. Dia kerjanya di luar kota, ya kan. Tiba-tiba dia balik ke kampung. Misalnya dia kerjanya seminggu sekali baru pulang. Pas pulang ternyata ada warga situ yang udah meninggal, dia ketemu. Ngerti nggak? Oh iya. Dia ketemu, terus dia ketemu ngobrol, gue ketemu sama misalnya Pak Rohim ya kan. Gini. Bukan Pak Rohim udah meninggal. Udah ini 7 hari nih. Kok itu siapa yang kemarin gue ketemu? Jangan gitu. Nah, gue dari cerita-cerita gitu, gue dulu pernah punya saudara, cerita itu dia ketemu, jadi kayak masih saudaranya saudara gua. Eyangnya di jembatan lagi berdiri. Nah itu terus ada yang pulang ya kan, tangganya gitu-gitu. Kemarin harus ketemu di situ, ternyata udah 3 hari. Tahu nggak lo?
Nah itu gue masih kecil dengerin itu, akhirnya gue jadi takut, ngerti gak sih? Tapi sama kayak gue. Makanya bapak-bapak tuh atau ibu-ibu orang dewasa tuh kalau cerita yang horor-horor yang sifatnya itu, jangan depan anak. Iya benar-benar. Mau juga denger lagi cerita itu bang? Makanya. Bahaya. Iya kayak gitu-gitu tuh gue dari ketakutan itu gue udah kedenger orang meninggal pun misalkan gitu. Tapi gue pengen bantuin kayak nguburin apa segala macam. Gue lu tahu nggak banyak dulu kan ada tetangga meninggal. Gue tuh kalau ikut ke kuburan, gue paling belakang orang-orang itu, maksudnya paling di belakangnya gitu. Karena gue dari situ kulistrek udah ketakutan gue lihat tangan kuburan. Gue sangat benar-benar takut. Tapi gue pengen ini. Nah akhirnya bokap gue mau ngomong dulu tuh sama kakek gue waktu itu ngomong, lu kalau lu jadi laki-laki jangan penakut, apalagi sama hal-hal kayak gitu. Sama Lu kalau nggak mau, kematian. kalau mau ngilangin fobia lu takut, ada orang meninggal lu dateng. Lu kalau berani ikut mandiin, lu ikut nguburin, Iya lagi. itu bener dijamin gak bakalan ini. Gua awal-awal gue pengen gitu, maksudnya ada maksudnya tetangga gue meninggal, gue beraniin itu ikut masuk. Ya itu juga gue ketika gue akhirnya gue udah di asrama, gue mengenyam ilmu pendidikan agama, banyak edukasi, banyak pendidikan yang akhirnya gue jadi tahu gitu, maksudnya oh ternyata yang kayak jadi kita lebih ke ngeliat pahala ya kan, Iya. faedah kebaikan, kayak misalnya ada yang meninggal kita ngajiin ya kan. Iya. Terus kalau ada yang kita ngelayat dulu kan, kalau ada yang meninggal gitu takut banget jangankan kita tetangga yang meninggal berapa rumah aja kita udah nggak bisa tidur, maunya tidur sama orang tua ya kan. Tapi kan itu beriring waktu ya, maksudnya ketika dia udah gede, maksud gua ketika kita udah gede kita udah mulai paham. Sebenarnya itu kan masukan ya, tapi kan kalau bisa dari kecil jangan dikasih penakut. Tapi Maksud yang gua gitu. ada pesan, maksudnya sampai sekarang gua sekarang jadi nggak, maksudnya bukan gua sombong ya, gua sekarang mau jalan jam berapapun sendirian gua nggak takut, beneran. Kan udah tua bangka. Bukan Tapi memperlukan itu juga, tapi Tapi ada. kalau misalnya lu sekarang nih malam nih pulang terus lu lewat kuburan Pondok Rangon tapi masuk ke dalam jalan Gue pernah beneran. sampai dalamnya. Awalnya gini, gue dari kakek gue gini katanya, lu kalau jalan tengah malam itu lu sambil ngerokok. Kata gue nggak apa hubungannya sama ngerokok, kata gue kan gitu. Terus. Tapi dalam hati lu baca ayat kursi. Kalau bulu punduk lu merinding berarti ada yang ngikutin dari belakang kan gitu. Nah kayak gitu tuh. Kata gue yang ini bikin kita. masalahnya jadi pertanyaan gue itu, hubungannya sama rokok apaan, kata gue ini. Ya benar-benar. Ya sekarang lu gini, lu setan itu takut sama api kan gitu. Ya lu ngebakar rokok, yang setan lihat ini logika lucu ya, maksudnya dari kakek gue, tapi bener gue lakuin tuh bener. Oh setan takut sama api, orang setan tercipta dari api gimana sih Joy? Iya maksudnya kan ibaratnya ya api panas kan gitu kan. Oh iya takut Logikanya. neraka. Takut api neraka kan. Ya sekarang kayak logika lucu, maksudnya ini pesan dari kakek gua yang maksud gua nggak masuk akal tapi lucu, tapi ini bermanfaat banget. Lu pokoknya jalan di tengah malam lu ngerokok. Kalau lu perokok lu ngerokok sambil, tapi dalam hati sambil baca ayat kursi. Kenapa? Karena nanti ketika ada setan yang mau gangguin lu, wah api aja tuh diisep sama dia tuh. Itu kan. Iya benar. Api aja diisep sama dia jadi takut. Ini Tapi raja setan nih ya kan. Tapi itu pengalihan buat batin lu supaya nggak takut. Tapi Pengen dalam ya, hati lu bener. harus baca ya minimal lu jalan sepi ayat kursi. Sebenarnya sambil ngerokok tuh karena lu tarik nafas, jadi lu relax. Iya maksudnya. Tapi kan. Iya karena tembakau kan punya. Tapi kalau yang patokan ininya, setan aja ngelihat, anjir api aja diisep sama dia tuh kan. Nah, Gitu. tapi gini, Joy, ada hal juga, ada hal yang membuat kita jadi berani juga sebenarnya. Tapi itu bener loh, bener gue kemana-mana pas ngerokok kalau jalan kaki. Gitu. Enggak gini, gua juga dulu jadi berani karena dipaksa berani. Gua dulu juga sempat kayak gue punya temen yang orang gila nih. Dia ada di salah satu kuburan terbesar menurut gua ya. Dia punya jalanan di dalamnya gitu kan. Temen gue ini goblok, dia driver di kantor gue gitu. Iya kan. Kalau lagi tes uji nyali kayak orang goblok, misalkan gue kan suka tidur nih di mobil kan, tidur gini. Itu pakai mobil. Kalau lagi pakai motor, gue kan dulu ngawal artis kan, gue tidur gini. Kayak mobil dia nyetir, tiba-tiba begitu udah masuk dibangunin. Bangun, Ran. Ngerokok. Tau gak lu, kok gelap sih? Emang si anjing, jadi
Kok gelap, tiba-tiba langsung nyalain lampu, tak, semua makam. Bagaimana lu? Wah lu kok parah tuh lu. Gua bilang itu sifat jantung lu bangun lu baru itu lu bangun Makam. langsung dikasih rokok, kasih korek doang. Gua gini nang, ya bener. Tiba-tiba dia nyalain lampu, dam. Tapi tau kan lagi jalan dimatiin dulu, tiba-tiba langsung makam. Dan itu treknya kan panjang. Dalam hati gua komat Amin, dia mau ketawa aja. Gua rasa dia udah selesai sama hal begitu, ya kan. Terus juga kalau lagi pakai motor, nah, tapi seiring berjalannya, tapi memang edukasi agama yang membuat kita tuh jadi tahu bahwasanya ya apalagi urusan gitu kan, urusan kematian kan semua orang pasti akan mengalami itu. Ya intinya makanya gue sekarang kalau dulu kan kita takut banget ya ngeliat ada orang meninggal berapa rumah aja, tapi sekarang udah gede kan ngajiin. Lihat jasadnya udah pakai pocong itu udah kita paling ketakutan ya dulu mau lihat kayak gitu kan. Kalau memang ya ini ngikut sampai ke liang. Tapi gue sejujurnya belum pernah ngeliat orang dikafanin sih, maksudnya jenazah. Tapi itu kalau gue berapa nyokap bokap gue itu sampai gue ikut ke liang lahatnya. Nah dari situ gue udah keberanian gue, maksudnya wah gue nggak takut karena gue gini, ya makhluk paling mulia itu ya manusia. Kalau misalkan mereka kita lagi apes-apesnya, kita apes ketemu sama jin kayak gitu menampakkan diri, dia juga apes, maksudnya dia nampakin diri gue gitu aja sih dalam pikiran gue. Kalau misalkan gue dulu kan zaman gue suka jalan kaki gitu kemana tengah malam, gue pernah, maksudnya zaman dulu apel pernah inget banget gue ceritanya. Gue apel gue tuh dulu, gue sempat tinggal di tempat saudara gua dulu tuh, ceritanya apa ya, itu perkampungan banget. Apel tuh siapa? Ngancong malam mingguan gitu kan. Itu kan gua ceritanya dapet cewek orang kampung sebelah, dan cewek itu tetangganya tuh ada yang suka, dan tetangganya itu nggak suka gua ngapel ke situ. Kalau gua malam minggu situ suka digangguin, kerubunin orang. Nah sekali mangsanya gua mau apel, tapi gue kalau ngelewat jalur yang ke kampung itu, gue pasti dijegat nih sama anak-anak kampung itu karena yang suka sama cewek gue. Akhirnya apa? Gue lebih memilih jalan yang ke kebon dong, yang kebon, bener-bener kebon, gak ada orang. Maksudnya kebon ngelewatin kuburan supaya ngapel ke situ. Iya, orang-orang dulu kan gak ada komunikasi. Ada loh, gue pernah denger cerita temen gue. Jadi dia kayak punya gebetan di satu kampung, salah satu daerah kampung. Dia kalau kampungnya lumayan jauh lah dari perkampungan, ya kan. Cuman memang nggak pernah dapetin cewek itu. Tapi kan kayak kalau lagi punya duit, kayak baru gajian atau baru bisa ngapel gitu udah lama. Kadang-kadang kan suka lost kontak gitu kan. Tiba-tiba mau ngasih surprise, ya kan. Dia datang ke kampung itu. Kayak pas belum nyampe rumahnya udah ketemu cewek itu, dia ngobrol di depan balai rumah. Ternyata ceweknya udah meninggal. Ada juga yang begitu. Iya ada. Kalau zaman dulu kan masih belum canggih banget. Iya, ada info apa ya kan. Kalau sekarang mah ibaratnya kan banyak banget. Apalagi tuh misalnya cowok tuh gak terlalu deket-deket banget sama keluarganya ya kan. Kayak cuman nyidekin gitu kan. Zaman dulu kan nyidekin nih. Terus berjuang ya kan. Ya oke deh kalau begitu. Obrolan kita sudahkan. Mungkin kita akan istirahat. Kita cheers dulu. Siap. Ngobrol di dapur kita akhiri malam hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Pokoknya intinya segala sesuatu percayakan sama yang di atas.